Di tanah Jawa, pada saat kerajaan Sailendra berkuasa, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Nugraha sebagai Bala Putra Dewa, Elsa Surya sebagai Sarwapala, Imron Sahdan sebagai Samaratungga, Idris Apandi sebagai Kalayaksa, Aris Sudiro sebagai Purnawijaya, dibantu oleh Lita Arlita, Iwan Dahlan, Pri Panggi. Pembawa cerita Asdi Suhastra, teknik dan montase Joko SP, sutradara Edi Dosa. Karena amarah Udata yang tak terkendalikan lagi, maka perkelahian tidak bisa dihindarkan. Dunia sejak tadi sedang menenun, ia gunakan alat tenun gendong itu sebagai senjata. Udata tampak geram dan sangat bernafsu untuk mengalahkan Udiani, sedangkan Udiani kelihatan tenang. Untuk sementara perkelahian kelihatan seimbang. Sarwapala hanya menggelengkan kepala melihat ulah anak-anak muda yang sedang mengadu jurus-jurus andalan mereka itu. Sambil terus menangkis dan sedikit mundur, Udiani dengan cepat melepaskan ikatan alat tenun itu dari perutnya. Kemudian bisa meladeni serangan Udata dengan lebih bebas, sehingga Udiani segera bisa mendesak lawannya. Dengan satu tendangan yang mantap, membuat Udata tersungkur. Cukup! Aku minta hentikan. Kapan-kapan kita lanjutkan, Udiani. Aku belum kalah. Nini, kenapa kamu lakukan itu? Dia sangat mencintaimu. Dia yang mulai menyerang dulu. Aku ini bingung. Udata itu cukup tampan, bahkan masih kerabat dekat Bala Putra Dewa. Kenapa kamu tolak? Bopo, Udi paling tidak senang dengan pemuda yang hanya mengandalkan terah dan keturunan. Dia tidak memiliki kelebihan apapun. Otaknya cetek, kelakuannya jauh dari sopan. Ya. Bopo bangga kamu punya pendirian seperti itu, Udi. Beberapa hari kemudian, Sri Maharaja Samaratungga beserta kerabat penguasa Mataram berkenan melihat perkembangan pembangunan vihara itu. Putri Pramodawardhani ikut serta dalam iring-iringan itu.
Dari kereta kencana yang ditarik kerbau dengan berhiaskan perada emas dan hiasan-hiasan lainnya, para penguasa Mataram berkeliling di sekitar pembangunan itu, lalu berhenti, kemudian turun dari kereta kencana. Wardani, bagaimana kesanmu? Hebat sekali Ayahanda. Ini sebuah mahakarya yang pantas diacungi jempol. Raka Pikatan? Baginda Maharaja, saya siap menunggu perintah. Raka Pikatan, aku menghendaki agar vihara itu bisa kuresmikan tepat ketika purnama melintas di tengah perbukitan ini. Dan itu hanya terjadi pada bulan depan. Kami sudah berusaha sekeras mungkin, Baginda Maharaja. Mudah-mudahan Arca Triatna bisa selesai di awal bulan. Sebab memasukkan ketiganya ke dalam vihara merupakan pekerjaan yang cukup pelik. Apa yang aku saksikan ini, aku puas dengan kerja kalian. Dang Arcarya, rancangan Tuan benar-benar indah. Tidak kalah dengan bangunan di desa Kalasa. Terima kasih. Kata-kata Baginda Maharaja sangat memperbesar hati kami. Itu semua berkat penuturan Gunadarma tentang dasar-dasar kebudayaan. Menurut pendapat saya, kalau diberi kesempatan, dia mampu membuat vihara yang benar-benar berangkat dari hakikat ajaran agamanya, sehingga menjadi lebih bermakna, Maharaja. Ya. Aku senang mendengar hal itu. Gunadarma, kamu nanti akan bekerja sama dengan anakku Wardani untuk membuat stupa yang pernah aku impikan. Namun, ya, mungkin hal itu tidak pernah aku mengalaminya. Hamba siap mengabdikan seluruh ilmu dan tenaga hamba untuk Gusti dan Putri. Gunadarma pasti mampu, Baginda. Ilmu dan pengalamannya banyak. Dengan membantu saya, pengalaman dan ilmunya semakin bertambah. Saya yakin dia akan mampu membuat bangunan suci yang akan dikenang sepanjang umur bumi. Saya kira Dang Acarya terlalu berlebihan memuji hamba. Tidak terlalu berlebihan. Saya setuju dengan penilaian Paman Dang Acarya. Selain itu, Gunadarma juga mampu bekerja sama dengan orang Partapan tanpa ada perselisihan. Bagus. Aku senang mendengar hal itu. Rakai, temani Wardani. Aku akan berkeliling meninjau bangunan itu lebih dekat. Dengan senang hati, Baginda. Dang Acarya dan kamu Gunadarma, temani aku. Baik, Baginda. Putri ingin melihat pemahatan arca. Benar, Raka. Mari Putri, teruskan kerja kalian. Ayo teruskan kerja kalian. Bagaimana Putri? Kenapa termenung? Aku takjub dengan wajah Arca Buddha ini. Tersenyum cerah, seperti purnama yang menerangi bumi. Iya. Lembut dan penuh las asih. Tangan-tangan pemahatnya pasti tangan suci yang bersih dari keserakahan duniawi. Mereka sangat tulus dan mencintai pekerjaannya, Putri. Hampir semua rakyat Partapan memiliki kepandaian yang merata dalam mengukir arca batu. Kalau nanti aku harus mewujudkan impian Ayahanda Maharaja Samaratungga untuk membuat stupa Bumi Sambara Budura, saya harus dibantu oleh rakyat Rakai dari Partapan. Apapun akan saya lakukan untuk Putri. Rakai Pikatan dengan setia mendampingi Wardani yang masih mengagumi para pekerja yang tanpa kenal lelah bekerja dan bekerja dengan tulus. Beberapa saat kemudian, dari jauh, seseorang dengan pakaian indah dan mewah, berperawakan tegap serta gagah, sedang memacu kudanya.
Ia adalah Balaputra Dewa yang usianya hampir sebaya dengan Rakai Pikatan. Kuda itu berhenti di dekat mimbar di mana Pramodawardhani dan Rakai Pikatan sedang berdiri. Wardani, di mana ayahmu? Ayahanda sedang berkeliling memeriksa bangunan, Paman. Ke arah mana? Ke arah sana, Paman. Selamat siang, Baginda. Hei Wardani, kalau kamu sendirian, lebih baik menunggu di kereta kencana. Jangan keluyuran sendirian begitu. Maafkan atas sikap jumawa dan kasar Paman Balaputra Dewa, Rakai. Saya mengerti, Putri. Paman Balaputra Dewa memang kurang menyukai keturunan Wangsa Sanjaya. Lebih-lebih karena saya selalu berdekatan dengan Putri. Bukankah semua ini atas titah Ayahanda Maharaja sendiri? Benar, Putri. Balaputra Dewa memperlambat lari kudanya. Ia melewati para pekerja yang sedang membetulkan tiang-tiang penyangga dari bambu-bambu yang disambung-sambungkan dan diikat dengan tali ijuk. Kemudian dipasang palang-palang untuk tempat berpijak pekerja-pekerja yang mengerjakan stupa di tempat yang tinggi-tinggi. Tiba-tiba, tiang-tiang bambu penyangga itu runtuh. Borobudur. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Nugraha sebagai Balaputra Dewa, Elsa Surya sebagai Sarwapala, Imron Sahdan sebagai Samaratungga, Idris Apandi sebagai Kalayaksa, Aris Sudiro sebagai Purnawijaya, dibantu oleh Lita Arlita, Iwan Dahlan, Pri Panggi. Pembawa cerita Asdi Suhastra, teknik dan montase Joko SP, sutradara Edi Dosa. Balaputra Dewa memperlambat lari kudanya. Ia melewati para pekerja yang sedang membetulkan tiang-tiang penyangga dari bambu-bambu yang disambung-sambungkan dan diikat dengan tali ijuk. Kemudian dipasang palang-palang untuk tempat berpijak pekerja-pekerja yang mengerjakan stupa di tempat yang tinggi-tinggi. Tiba-tiba, tiang-tiang bambu penyangga itu runtuh. Balaputra Dewa jatuh bergulingan dan hampir saja tertimpa salah satu bambu yang jatuh belakangan. Untung Gunadarma dengan jurusnya yang tertentu secara cekatan sanggup menendang bambu yang nyaris menimpa Balaputra Dewa.
Namun rupanya Balaputra Dewa salah mengerti. Kurang ajar! Kalian sengaja membunuhku ya? Hah? Mana pemimpinnya? Sabar pangeran, ini kecelakaan. Sama sekali tidak ada kesengajaan. Mestinya tali-tali itu sudah harus diganti dengan yang baru. Tapi barangnya belum datang pangeran. Aku bertanya, siapa pemimpinnya? Saya pemimpinnya pangeran. Maafkan atas kejadian ini. Lain kali kamu harus menyuruh mereka berhenti bekerja kalau ada Pangeran Mataram sedang berkunjung kemari. Saya justru mendapat perintah sebaliknya pangeran. Mereka disuruh tetap bekerja dengan rajin. Hah? Ketika Gusti Maharaja lewat. Sesuai gerak refleks silat yang dimiliki Gunadarma, ia siap membalas. Namun refleks pengontrol di otaknya juga bereaksi cepat, sehingga ia bisa menahan emosinya. Semua itu hanya ia salurkan dengan kata-kata yang tajam. Saya tidak suka dengan cara seperti ini pangeran. Mendengar kata-kata itu, Balaputra Dewa semakin berang. Sesuai watak yang ia miliki, ia segera mengayunkan tinjunya ke arah muka Gunadarma. Namun dengan cekatan pula, Gunadarma menghindar, sehingga membuat darah Balaputra Dewa semakin mendidih. Kamu mau melawan aku, Gunadarma? Saya hanya membela diri. Diri saya! Hentikan Balaputra! Tiba-tiba hampir bersamaan, Baginda Sri Maharaja, Rakai Pikatan dan Wardani segera mendekati tempat di mana hampir terjadi perkelahian antara Gunadarma dan Balaputra Dewa. Jangan diteruskan! Jangan kalian teruskan! Anak buah bangsat ini hampir saja membunuh saya, Kanda Maharaja. Aku melihat sendiri itu sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan dalam pekerjaan besar setiap saat bisa terjadi. Tidak pernahkah terlintas di hati Kanda Maharaja untuk membela adiknya sendiri? Kenapa justru membela orang lain? Aku tidak membela siapapun. Kenapa di mata Kanda saya selalu dikalahkan dan disalahkan? Aku mengatakan apa yang aku lihat sebagai kebenaran, Balaputra. Balaputra Dewa dengan kesal memacu kudanya, meninggalkan rombongan. Gunadarma hanya kelihatan menunduk. Rakai Pikatan dan Putri Pramodawardhani berpandangan. Sesaat keadaan menjadi hening dan kaku. Maka Sri Maharaja berusaha mencairkan suasana. Harap kalian memaklumi. Watak Dinda Balaputra Dewa memang agak pemarah dan keras. Wardani, Ya, ya. ayo kita kembali ke Hatinya masih sakit atas perlakuan Udiani. Jangan sedih, Udata. Muridku yang utama tidak boleh jatuh dalam kesedihan yang hanya gara-gara seorang gadis desa. Saya seorang lelaki, Guru. Apalagi Guru telah menurunkan ilmu kekebalan 1000 kepada saya. Apa tidak sedih diperlakukan seperti itu oleh seorang gadis? Aku pun sebagai gurumu juga merasa malu. Baik, akan kubalas penghinaan anak Sarwapala itu dengan balasan yang akan membuat dirinya terhina. Kemudian dia akan menyesal seumur hidupnya karena telah berani menghina murid Kalayaksa. Guru akan melawan Paman Sarwapala? Oh, tidak perlu. Akan kubuat Udiani tergila-gila kepadamu. Dia akan datang merengek-rengek, minta belas kasihan kepadamu. Dia akan mengemis cintamu, Udata. Benarkah itu, Guru? Bagaimana caranya? Kamu akan kuberi ilmu pelet panguripan. Waktunya istirahat. Ayo. Ayo. Istirahat dulu. Ayo.
Hari menjelang senja. Matahari telah memancarkan warna kekuningan yang indah, menandakan sebentar lagi hari akan gelap. Gunadarma dengan membawa peti kayu peralatan kerja Dang Acarya berjalan pulang. Di perjalanan itu, ia bertemu dengan Udiani, yang dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat. Hubungan batin dua insan itu semakin erat, terikat dalam cinta. Dia mempunyai hubungan dengan orang-orang dari Wangsa Sanjaya. Tetapi bagaimana dengan Sri Maharaja sendiri? Apa beliau sebagai ayah kandungnya menyetujui? Menurut pendapatku, Baginda Sri Maharaja tidak punya keberatan apa. Karena aku yakin beliau lebih arif dan wawasannya lebih luas. Tidak seperti Pangeran Balaputra. Saja tidak makan jajanan buatanmu. Wah, cacingnya ngamuk. Sampai perutku jadi mules. Bisa aja. Tapi hanya malam ini kan, Kang? Ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Sampai jumpa.